Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sumber ajaran Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meta Arumsari dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Regita Raisyananda. Perkenalkan, saya Nadia Gading dari kelompok 2. Nama saya Ariesta Putri Wijaya. Perkenalkan, nama saya Nurfitri Buamona. Selanjutnya, kami akan menyampaikan materi tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk menjalankan syariat Islam. Sumber ajaran Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a, yaqro'u, qur'ana. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Al-Quran membenarkan kitab-kitab dan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber ajaran agama Islam yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan segala sesuatu kebiasaan Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Macam-macam hadis ada 3, yaitu dilihat dari segi bentuknya. Dilihat dari segi bentuknya ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah qauli, yang kedua fi'li, yang ketiga takriri. Yang pertama adalah qauli. Qauli adalah semua perkataan dari Nabi. Yang kedua adalah fi'li. Fi'li ini adalah semua perbuatan dari Nabi. Yang ketiga adalah takriri. Takriri ini adalah ketetapan dari Rasulullah SAW. Contohnya seperti ketika itu Rasulullah melihat sahabat memakan daging kadal gurun. Nabi tidak menegur perbuatan tersebut, Nabi hanya membiarkannya saja. Pembagian hadis yang kedua adalah dilihat dari segi perawinya. Dari segi perawinya ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama mutawatir, yang kedua masyhur, yang ketiga ahad. Mutawatir ini adalah diriwayati oleh banyak orang dan disetujui oleh banyak orang. Maka mustahil bagi mereka untuk berbohong. Yang kedua adalah masyhur. Masyhur ini diriwayati oleh 3 orang saja. Yang ketiga adalah ahad, diriwayati oleh 1 orang saja. Macam-macam hadis dilihat dari segi kualitasnya. Yang pertama, hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan memiliki daya ingat yang kuat, serta tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Yang kedua, hadis hasan merupakan hadis yang ada di bawah hadis sahih. Menurut Imam Tirmizi, hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, serta memiliki lebih dari 1 sanad. Yang ketiga adalah hadis dhaif, merupakan kategori hadis yang tertolak dan tidak dapat dinyatakan kebenarannya berasal dari perkataan atau perbuatan Rasulullah. Kemudian sumber ajaran Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad yaitu mengarahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal. Macam-macam ijtihad, yang pertama adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara agama. Contoh ijma' yaitu status hukum vaksinasi dan imunisasi. Saya ingin membahas tentang qiyas dan ihtisan. Qiyas. Qiyas yaitu penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Contoh qiyas: status hukum dari narkotika seperti opium, heroin, metamfetamin atau sabu-sabu dan sebagainya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, narkotika tidak ada, sehingga hukum tentang narkotika juga tidak ada. Namun ada hukum atau ketentuan tentang khamr atau minuman memabukkan. Sehingga hukum narkotika dikiaskan atau disamakan dengan hukum meminum khamr, yaitu haram. Istihsan yaitu kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah ataupun maknawiyah.
meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Contoh istihsan yaitu haid berbeda dengan junub karena haid waktunya lama. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Quran. Sebab bila tidak, maka haid yang panjang itu, wanita tidak memperoleh pahala ibadah apapun. Sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap saat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu istisab. Istisab adalah menetapkan hukum sesuatu berdasarkan keadaan hukum yang sebelumnya, sehingga ada hukum baru yang mengubahnya. Contoh istisab adalah pada suatu perkawinan antara si Ana dan si Budi, kemudian karena suatu hal mereka harus berpisah tempat, misal karena tugas. Dan si Budi tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai suami. Maka apabila si Ana ingin menikah lagi dengan orang lain, tidak dapat dilakukan meskipun mereka telah berpisah lama, tapi masih ada ikatan perkawinan. Yang kedua, maslahah mursalah adalah sesuatu kejadian yang syar'a atau izma, tidak menetapkan hukumannya dan tidak pula nyata. Ada ilat yang menjadi dasar syarat menetapkan. Contoh maslahah mursalah adalah pencuri dihukum potong tangan. Kelihatan kejam, namun demi kemaslahatan umat, agar umat tentram, tidak ada ketakutan tentang keamanan hartanya, maka pencuri dihukum potong tangan. Sekian penyampaian materi tentang sumber ajaran agama Islam dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.